5. 3 tambah 3. 9. 9. Salah, masih salah. Coba kita 6. Benar. 8. 9. Oh, salah. 8 jatuh. Benar. 5 tambah 4. 5. Kita boleh ngomong 20, 50 atau berapa, cuma tangan kita itu 10. Jadi hasilnya itu ada di tangan kita, cuma kita bicaranya itu salah. Jadi apakah ada yang ditanyakan dari presentasi tadi? Menurutmu apa aja sih faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk memilih pornografi? Untuk faktor-faktor yang mendorong untuk melihat pornografi itu banyak sekali ya, karena apalagi pikiran orang-orang itu beda-beda. Jadi mungkin karena pas kecil itu penasaran dan keterusan sampai besar itu juga ada. Terus ada ya, karena konten-konten di Instagram atau TikTok kan itu juga banyak yang mengundang untuk menonton pornografi. Serta lingkungan, yang paling penting itu lingkungan. Apabila lingkungan kita itu juga mengajar yang baik, maka kita nggak mungkin bakal ikut-ikut terjerumus pada hal yang buruk gitu. Kamu sendiri nggak terdorong untuk melihat pornografi? Kamu sendiri tuh terdorong untuk melihat pornografi atau apa? Kalau laki-laki kayaknya semuanya pasti pernah terdorong untuk menonton ya. Cuma tergantung pada pribadi masing-masing apa itu bakal kelanjutan apa enggak. Di Indonesia sekarang kan banyak ya anak-anak sekolah dasar ataupun yang masih usianya itu yang belum seharusnya tidak diizinkan untuk menggunakan smartphone, tapi sudah bisa mengakses pornografi dan bahkan mempraktekkan kebanyakan mempraktekkan pornografi dari pornografi tersebut. Nah, apakah kita sebagai masyarakat bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi Indonesia yang bergerak pornografi? Oke. Kalau bisa saya jawab. Ya, jadi pertanyaannya tadi gimana agar anak-anak ini tidak terpapar pornografi padahal apa itu namanya sudah yang sebelumnya yang seharusnya belum dikasih gadget tapi sudah dikasih gadget. Nah, itu sendiri diperlukan peran orang tua untuk mengatasi hal tersebut. Jadi pemerintah tidak bisa ikut campur banyak kecuali mengasih edukasi. Jadi orang tua zaman sekarang kan masih menganggap pornografi itu hal yang tabu. Jadi mereka sedari anak itu masih kecil, mereka itu nggak mau ngajari karena masih menganggap pornografi itu hal yang buruk untuk diajari sedari dini kan. Padahal seharusnya sebagai orang tua itu sudah harus mengenalkan hal tersebut sedari kecil dan diberitahu mana yang benar dan mana yang salah agar anak itu dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak. Kan apalagi kalau masih anak umur 5-10 tahun kan itu masih dalam perkembangan otak ya. Jadi apabila diberitahu bahwa hal tersebut salah, anak tersebut dapat mengatasi hal tersebut dengan baik. Jadi nggak malah penasaran sendiri dan nyari tahu sendiri dan terbawa dampak yang buruk. Oke, jadi di sini apakah sex education perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk menghindari hal tersebut? Sangat perlu. Oke, pertanyaan lain mungkin. Apa juga diajarkan untuk menjaga tindakan kita agar tidak merugikan orang lain. Bahkan juga kasus pemerasan yang baru-baru ini seperti kasus sodomi yang dilakukan oleh ustadz kepada anak didik laki-laki malah. Apakah
Benar, lingkungan benar-benar mempengaruhi tindakan tersebut. Lingkungan sendiri kan pasti berperan penting ya untuk pemikiran seseorang. Nah, seperti yang tadi yang menjadi pelajaran di pesantren itu nggak mungkin kita menilai dari luarnya saja kalau pesantren itu baik kan. Pasti ada di beberapa tempat pesantren memang kurang apa ya, kurang baik, entah dari gurunya sendiri atau lingkungannya. Dan kembali lagi nggak bisa disalahin semua lingkungan juga, peran orang tua juga penting. Apabila dari sebelum masuk pesantren itu anaknya memang sudah gangguan dan malah dimasukin pesantren buat jadi lebih baik, tapi malah anaknya sendiri jadi tambah lebih buruk di dalam situ karena nggak ada pengawasan yang cukup dari orang tua sendiri atau guru-gurunya juga yang ada di dalam situ. Waalaikumsalam. Si